sebuah wilayah yang tenang di Kalimantan Selatan, tepatnya di Martapura, lahirlah seorang anak yang kelak akan dikenal luas sebagai salah satu ulama yang paling berpengaruh di Indonesia bagian timur. Ia lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1942 dengan nama Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Di kemudian hari, masyarakat mengenalnya dengan penuh hormat sebagai Guru Sekumpul, sebuah nama yang bukan sekedar identitas geografis, tapi simbol dari pusat spiritual yang ia bangun dan juga hidupkan. Martapura pada dekade tahun 1940-an bukan hanya kota kecil biasa. Ia merupakan pusat tradisi keislaman yang kuat, dengan akar sejarah yang panjang sejak masa Kesultanan Banjar. Lingkungan ini membentuk fondasi awal bagi perjalanan intelektual dan spiritual Zaini kecil. Ia lahir dari keluarga yang memiliki garis keturunan ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Ghani, dikenal sebagai sosok yang alim dan memiliki perhatian besar terhadap pendidikan agama. Sementara garis nasabnya tersambung kepada ulama besar Kalimantan, termasuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang tokoh penting dalam sejarah Islam di Nusantara. Sejak usia dini, tanda-tanda kecerdasan dan kepekaan spiritual mulai terlihat. Tidak seperti anak-anak seusianya, Zaini kecil menunjukkan ketertarikan yang dalam terhadap ilmu agama. Ia bukan hanya cepat memahami pelajaran, tetapi juga memiliki daya ingat yang sangat luar biasa. Dalam berbagai riwayat yang dihimpun dari murid-murid dan juga keluarga dekatnya, disebutkan bahwa ia mampu menghafal pelajaran dengan cepat, bahkan hanya dengan sekali atau dua kali mendengar. Pendidikan formal pertamanya dimulai di sekolah rakyat. Namun fokus utamanya tetap pada pendidikan agama. Ia kemudian melanjutkan belajar di pesantren Darussalam Martapura, sebuah lembaga pendidikan Islam yang saat itu menjadi pusat pembelajaran kitab kuning di Kalimantan Selatan. Disinilah ia mulai menyerap berbagai disiplin ilmu, mulai dari fikih, tauhid, hingga tasawuf. Salah satu hal yang menarik dari perjalanan awalnya adalah metode belajarnya yang tidak konvensional. Ia tidak hanya mengandalkan pengajaran formal di kelas, tetapi juga belajar langsung kepada para ulama senior di luar jam pelajaran. Ia dikenal sering mendatangi guru-gurunya secara pribadi untuk memperdalam pemahaman, bahkan dalam kondisi yang tidak selalu nyaman. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, pencarian ilmunya bukan sekedar kewajiban, melainkan dorongan batin yang kuat. Di pesantren Darussalam, ia berguru kepada sejumlah ulama besar, termasuk Kiai Haji Anang Sya'roni dan juga Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan. Kedua tokoh ini memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter intelektual dan spiritualnya. Dari mereka, Guru Sekumpul tidak hanya belajar ilmu, tetapi juga adab, sebuah aspek yang kelak akan menjadi ciri khas dalam dakwahnya. Namun perjalanan keilmuannya tidak hanya berhenti di situ. Ia melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi dengan memperdalam ilmu agama secara intensif. Dalam fase ini, ia mulai menunjukkan kecenderungan yang kuat terhadap tasawuf. Ia tidak hanya mempelajari konsep-konsep spiritual secara teoritis, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu momen penting dalam hidupnya adalah ketika ia mulai menjalani riyadhah atau latihan spiritual. Ini bukanlah sesuatu yang mudah, karena melibatkan disiplin yang tinggi, pengendalian diri, dan konsistensi dalam ibadah. Dalam berbagai kesaksian, disebutkan bahwa ia sering menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah, sementara siang hari digunakan untuk belajar dan juga mengajar. Yang menarik, pendekatan spiritualnya tidak bersifat eksklusif. Ia tidak menarik diri dari masyarakat, melainkan justru semakin dekat dengan mereka.
Ini menjadi salah satu karakter uniknya, menggabungkan kedalaman spiritual dengan keterlibatan sosial. Ia tidak hanya menjadi seorang pencari kebenaran, tetapi juga pembimbing bagi orang lain. Memasuki usia dewasa, reputasinya mulai dikenal kalangan terbatas. Ia mulai mengajar di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar. Metode pengajarannya sederhana, tetapi sangat efektif. Ia tidak menggunakan bahasa yang rumit, melainkan menyampaikan ilmu dengan cara yang mudah dipahami. Namun, di balik semua kesederhanaan itu, terdapat kedalaman makna yang luar biasa. Pada periode ini, Indonesia sedang mengalami berbagai dinamika sosial dan juga politik. Di era tahun 1960 hingga tahun 1970 merupakan masa transisi yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, di tengah kondisi tersebut, Guru Sekumpul tetap fokus pada jalannya. Ia tidak terlibat dalam politik praktis, melainkan memilih jalur dakwah dan pendidikan sebagai kontribusinya kepada masyarakat. Sekitar tahun 1970-an, ia mulai menetap di kawasan Sekumpul, Martapura. Dari sinilah nama Guru Sekumpul mulai dikenal. Awalnya, kegiatan pengajiannya hanya diikuti oleh sejumlah kecil orang. Namun, seiring waktu, jumlah jamaahnya terus bertambah. Mereka datang bukan hanya dari Martapura, tetapi juga dari berbagai daerah di Kalimantan, bahkan luar pulau. Fenomena ini tidak terjadi secara instan. Ada proses panjang yang dilalui. Kepercayaan masyarakat terhadapnya dibangun melalui konsistensi, integritas, dan juga keteladanan. Ia tidak pernah memposisikan dirinya sebagai tokoh besar, tapi justru merendahkan diri di hadapan murid-muridnya. Sikap inilah yang membuatnya semakin dihormati. Dalam setiap pengajiannya, ia selalu menekankan pentingnya akhlak. Baginya, ilmu tanpa akhlak adalah sesuatu yang berbahaya. Selain itu, ia juga dikenal memiliki perhatian besar terhadap umat. Ia tidak hanya mengajar, tapi juga membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, solusi, dan juga doa. Dan dalam banyak kasus, mereka merasakan perubahan setelah berinteraksi dengan Guru Sekumpul. Menariknya, meskipun popularitasnya terus meningkat, Guru Sekumpul tetap menjaga kehidupan yang sederhana. Ia tidak menunjukkan gaya hidup yang mencolok. Rumahnya terbuka 24 jam untuk siapa saja, tanpa memandang status sosial. Ini menciptakan suasana yang egaliter, di mana semua orang merasa diterima. Di dalam konteks yang lebih luas, kemunculan Guru Sekumpul dapat dilihat sebagai bagian dari dinamika Islam lokal di Indonesia. Ia bukan produk dari institusi besar di Timur Tengah, tetapi tumbuh dari tradisi lokal yang kuat. Namun, justru disitulah letak kekuatannya. Ia mampu mengakar pada budaya setempat, sekaligus membawa nilai-nilai universal Islam. Seiring berjalannya waktu, pengaruhnya semakin meluas. Tidak hanya dalam bidang keagamaan, tapi juga dalam sosial dan juga budaya. Ia menjadi rujukan bagi banyak orang, termasuk para tokoh masyarakat. Namun di balik semua itu, ia tetap konsisten dengan prinsipnya, mengabdi kepada Allah dan juga melayani umat. Periode awal kehidupannya ini menjadi fondasi bagi perjalanan panjang yang akan ia lalui. Semua yang terjadi kemudian, popularitas, pengaruh, dan bahkan fenomena jutaan jamaah, tidak bisa dilepaskan dari fase ini. Ini adalah masa di mana karakter, visi, dan misi hidupnya dibentuk. Memasuki dekade tahun 1980, fase kehidupan Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul mulai menunjukkan perubahan yang signifikan.
Jika sebelumnya ia dikenal di lingkup lokal sebagai pengajar yang tekun dan juga bersahaja, pada periode ini pengaruhnya mulai meluas secara lebih sistematis. Kawasan Sekumpul, yang awalnya hanya lingkungan biasa di Martapura, perlahan berubah menjadi pusat aktivitas keagamaan yang hidup dan juga dinamis. Perubahan ini tidak terjadi karena strategi ekspansi yang terencana secara modern, melainkan sebagai konsekuensi alami dari konsistensi dakwah yang ia jalankan selama bertahun-tahun. Pengajian yang awalnya hanya dihadiri puluhan orang, meningkat menjadi ratusan, lalu ribuan. Fenomena ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk ulama lain, tokoh masyarakat, hingga aparat pemerintah. Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan jamaah adalah metode dakwahnya yang khas. Ia tidak hanya menyampaikan ilmu secara tekstual, tetapi juga menghidupkan suasana spiritual dalam setiap majelisnya. Banyak jamaah yang merasakan pengalaman batin yang mendalam ketika menghadiri pengajian beliau. Ini bukan sesuatu yang mudah dijelaskan secara akademis, tetapi menjadi bagian penting dari daya tariknya. Dalam kajian-kajian tasawuf, fenomena seperti ini sering dikaitkan dengan keberadaan hal atau keadaan spiritual yang memancar dari seorang guru kepada murid-muridnya. Meskipun istilah ini sering diperdebatkan, dalam konteks guru sekumpul, banyak kesaksian yang mengarah pada pengalaman kolektif yang serupa, ketenangan, harapan, dan juga rasa kedekatan dengan Tuhan. Namun, di balik aspek spiritual tersebut, terdapat struktur keilmuan yang kuat. Ia mengajarkan kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan utama dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menarik, ia tidak pernah mengklaim membawa ajaran baru. Sebaliknya, ia justru menekankan pentingnya menjaga tradisi yang sudah ada. Dalam banyak kesempatan, ia mengingatkan bahwa jalan keselamatan adalah mengikuti ulama-ulama terdahulu yang telah terbukti keilmuannya. Pendekatan ini menciptakan rasa aman di kalangan jamaah, karena mereka tidak merasa diajak kepada sesuatu yang asing. Seiring dengan meningkatnya jumlah jamaah, kebutuhan akan infrastruktur juga meningkat. Rumahnya yang sederhana tidak lagi mampu menampung seluruh jamaah pengajian. Maka secara bertahap, dibangunlah fasilitas yang lebih luas untuk mendukung kegiatan tersebut. Namun yang menarik, pembangunan ini tidak dilakukan dengan pendekatan komersial. Banyak di antaranya yang merupakan hasil gotong royong dan kontribusi sukarela dari jamaah. Fenomena ini menunjukkan adanya ikatan emosional antara guru sekumpul dan juga para pengikutnya. Mereka tidak hanya datang untuk belajar, tetapi juga merasa menjadi bagian dari sebuah komunitas spiritual. Dalam konteks sosiologi agama, ini bisa dilihat sebagai terbentuknya komunitas karismatik, di mana figur sentral menjadi titik gravitasi bagi berbagai aktivitas sosial dan juga religius. Pada periode ini pula, mulai muncul tradisi haul, yaitu peringatan tahunan yang diadakan untuk mengenang ulama-ulama besar. Guru sekumpul memberikan perhatian khusus terhadap kegiatan ini, terutama dalam haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ia tidak hanya menjadikannya sebagai acara seremonial, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat nilai-nilai keilmuan dan juga spiritual di tengah masyarakat. Memasuki fase di mana pengaruh Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani atau guru sekumpul semakin meluas, muncul satu dimensi yang tidak bisa dilepaskan dari sosoknya. Kisah-kisah karomah yang beredar di tengah masyarakat. Dalam tradisi Islam, khususnya dalam ajaran tasawuf, karomah dipahami sebagai kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada hambanya yang soleh, bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai konsekuensi dari kedekatan spiritual. Namun penting untuk dicatat, dalam banyak riwayat yang dapat ditelusuri dari murid-murid dekat dan juga jamaahnya, guru sekumpul sendiri tidak pernah secara eksplisit mengklaim memiliki karomah.
Bahkan, dalam beberapa kesempatan, ia justru menekankan agar murid-muridnya tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat luar biasa, melainkan fokus pada ibadah dan juga akhlak. Ini menjadi titik penting dalam memahami bagaimana kisah-kisah tersebut berkembang, bahwa narasi karomah lebih banyak hidup di ranah pengalaman kolektif jamaah, bukan dari pernyataan langsung dirinya. Salah satu kisah yang paling sering disebut adalah tentang firasat atau kemampuan membaca keadaan seseorang tanpa diberitahu sebelumnya. Banyak tamu yang datang dengan membawa masalah pribadi, tanpa sempat menjelaskan maksud kedatangannya. Namun, guru sekumpul sudah terlebih dahulu memberikan jawaban atau solusi yang relevan. Dalam perspektif psikologi, fenomena ini bisa dipahami sebagai kepekaan sosial yang sangat tinggi. Namun bagi jamaah, ini dianggap sebagai bentuk kasyaf, yaitu terbukanya tabir batin. Dalam beberapa kesaksian orang yang terdokumentasi secara lisan, ada pula yang bercerita tentang doa yang dianggap mustajab. Orang-orang yang datang dengan berbagai persoalan, baik dari kesehatan, ekonomi, maupun keluarga, mengaku mengalami perubahan setelah didoakan. Tentu, secara akademis, hubungan sebab akibat dalam kasus seperti ini tidak bisa disimpulkan secara sederhana. Namun, yang menarik adalah konsistensi pola cerita yang muncul dari berbagai sumber yang tidak saling terkait. Ada pula kisah tentang kehadiran guru sekumpul di mimpi banyak orang. Beberapa jamaah mengaku bertemu dengannya dalam mimpi sebelum benar-benar datang ke sekumpul. Dalam tradisi sufistik, mimpi memang sering dipandang sebagai salah satu medium komunikasi spiritual. Namun sekali lagi, ini berada di wilayah pengalaman subjektif yang tidak bisa diverifikasi secara empiris. Namun, tidak semua kisah karomah berkaitan dengan hal-hal yang bersifat personal. Ada juga narasi yang lebih luas, seperti suasana majelis yang dianggap membawa ketenangan yang sangat luar biasa. Banyak jamaah yang datang dengan kondisi batin yang gelisah, namun pulang dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Fenomena ini bisa dijelaskan melalui konsep kolektif ever since. Dalam teori Emil Durkheim, di mana pengalaman spiritual bersama menciptakan energi emosional yang kuat. Menariknya, meskipun kisah-kisah ini terus berkembang, guru sekumpul tetap menjaga jarak dari glorifikasi berlebihan. Ia tidak pernah menjadikan karomah sebagai alat dakwah. Bahkan dalam beberapa riwayat, ia justru mengingatkan bahwa jika seseorang mencari karomah, maka ia bisa tersesat. Baginya, yang terpenting adalah istiqomah dalam menjalankan syariat. Sikap ini sejalan dengan tradisi ulama besar sebelumnya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang juga menekankan bahwa karomah bukanlah ukuran utama dari kedekatan seseorang dengan Tuhan. Dalam konteks ini, guru sekumpul tampak berada dalam garis yang sama, yaitu menjaga keseimbangan antara dimensi spiritual dan juga rasionalitas. Namun di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa kisah-kisah karomah ini justru turut memperkuat daya tariknya di mata masyarakat. Bagi banyak orang, terutama yang berada dalam kondisi sulit, cerita-cerita ini menjadi sumber harapan. Mereka melihat guru sekumpul bukan hanya seorang pengajar, tapi juga sebagai perantara doa dan juga keberkahan. Fenomena ini menciptakan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, ada kebutuhan spiritual yang nyata dari masyarakat. Di sisi lain, ada resiko munculnya kultus individu jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang benar. Namun dalam kasus guru sekumpul, nampaknya keseimbangan ini relatif terjaga, terutama karena sikapnya sendiri yang tidak pernah mendorong pemujaan berlebihan. Dalam beberapa analisis, keberadaan kisah karomah ini justru menjadi refleksi dari kondisi sosial masyarakat. Di tengah ketidakpastian hidup, orang cenderung mencari figur yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Guru sekumpul hadir dalam konteks ini, bukan sebagai pencipta fenomena, tapi sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut.
menjelang akhir hayatnya. Kisah-kisah ini menjadi semakin banyak beredar. Namun yang menarik, setelah wafatnya pada tahun 2005, narasi tentang Karomah tidak berhenti. Bahkan, dalam beberapa kasus, justru semakin berkembang. Ini menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga simbolik. Haul guru sekumpul yang dihadiri jutaan orang setiap tahunnya menjadi bukti nyata dari warisan tersebut. Bukan hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga sebagai ruang di mana pengalaman spiritual kolektif terus hidup. Dalam setiap pertemuan, kisah-kisah lama diceritakan kembali, diperkuat, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pada akhirnya, kisah Karomah guru sekumpul tidak bisa dipisahkan dari konteks yang lebih luas, yaitu hubungan antara manusia, keyakinan, dan pengalaman spiritual. Apakah semua cerita tersebut bisa dibuktikan secara ilmiah? Tidak selalu. Namun, apakah semuanya bisa diabaikan begitu saja? Juga tidak. Yang jelas, dalam perjalanan hidupnya, Syekh Muhammad Zaini atau guru sekumpul berhasil membangun sesuatu yang melampaui dari sekedar pengajaran. Guru sekumpul menciptakan ruang di mana ilmu, iman, dan pengalaman bertemu. Dan di sanalah, bagi banyak orang, Karomah menemukan maknanya.